Halo Sobat Tribunnews, Sobat Warta Kota Network, dan terutama Tribun Bekasi. Hari ini hari yang istimewa sekali karena bertepatan dengan ulang tahun ke-25 Kota Bekasi. Kita mendapatkan tamu kehormatan Mas Tri. Di tengah kesibukannya yang sangat padat hari ini, beliau menyediakan waktu untuk menyapa Tribuners, teman-teman Sobat Warta Kota Network, dan Sobat Tribun Bekasi. Mas Tri, ulang tahun ke-25 sangat istimewa. Mungkin Mas Tri bisa menyapa warga Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mas Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi. Buat Tribuners, kemudian Warta Kota Network, dan kemudian juga para pemirsa ya yang ada kesempatan nih ngelihat ya bagaimana melihat Bekasi 25 tahun. Kalau ulang tahun perkawinan ini udah perak. Perak. Ya. Pesta perak. Pesta perak. Kalau udah 25 tahun tuh tidak ada cinta, tapi yang ada adalah kasih sayang. Kasih sayang untuk Bekasi. Ya, sayang untuk Bekasi. Pasti tema yang diambil ini seputar kebangkitan ekonomi setelah menyanti dari dari pandemi, kita sudah mulai menyusut. Kira-kira bagaimana harapan ke depan setelah ekonomi kita nanti kira-kira dibangkit, apa yang disiapkan untuk? Ya, jadi kita juga patut bersyukur ya karena kemarin sudah diumumkan ya untuk Jabodetabek mulai levelnya PPKM-nya level 2. Turun. Ya, sudah mulai turun, artinya kegiatan sudah mulai agak diberikan kelonggaran dan mudah-mudahan sejalan dengan kenaikan juga perkembangan ekonomi yang ada. Kita sih berharap ya. Minimal kita sama dengan sebelum pandemi. Ya, ada tingkat pertumbuhan keekonomian kita yang bisa mencapai 5,5 sampai 6. Jadi artinya di atas tingkat pertumbuhan provinsi dan Indonesia. Ya. Kemudian juga tingkat pengangguran yang kemarin mulai sedikit naik, ya harapannya dengan dibukanya kegiatan-kegiatan ekonomi ini menjadi satu peluang ya bahwa pekerjaan juga akan lebih besar lagi yang bisa kita serap. Siap. Nah, belum lagi kemudian upaya pemerintah dalam rangka memberikan stimulan ya, kepada UMKM, kepada koperasi. Ya, harapannya ini tentunya ada korelasinya ya sejalan dengan perkembangan ekonomi yang ada. Ya. Pilihan ekonomi kreatif ini bagaimana sampai Bekasi? Apakah memang sangat kuat? Dulu Mas cerita hanya sedikit. Ya, karena kan ekonomi kreatif ini ada 17 sektor. 17 sektor. Kemarin kemudian kita juga patut berbangga ya karena kemudian kreator-kreator ekonomi kita ya cukup dipuji oleh Pak Ridwan Kamil, ya, Pak Gubernur kemarin waktu meresmikan Bekasi Creative Center. Nah, itulah menjadi pusatnya untuk para ekonomi kreatif untuk nanti kita kembangkan, ya kita berdayakan. Jadi menjadi satu pusat kegiatan yang mereka bisa gunakan secara optimal. Dari 17 ini yang kira-kira menonjol 1-2 apa Mas Tri? Ya banyak hal lah ya karena anak-anak itu kan senang anak-anak yang bermain hap dan sebagainya. Kemudian juga kegiatan keolahragaan, UMKM ya dengan berbagai dinamika dan ekspektasinya. Ya, termasuk kemarin kita membuat big sales ya, great big sale ya, hampir 70% diskonnya gitu. Dan itu masuk produk-produk UMKM kita yang ada. Kalau dibandingin kira-kira Jawa Barat begitu, Kota Bekasi dari sisi posisi ekonomi dan terutama ekonomi kreatif bagaimana Mas? Ya kalau menurut saya karena kita dekat dengan ibu kota ya, jadi saya kira ini menjadi salah satu nilai lebih di mana transportasi sudah tidak lagi menjadi hambatan. Ya, apalagi nanti 17 Agustus LRT sudah bisa bergerak, sehingga itu akan muncul kreator-kreator hub-hub baru yang kemudian akan muncul, akan memberikan warna tersendiri buat Kota Bekasi. Makanya selalu kita dorong, makanya kegiatan ini kan banyak, ada lomba mural yang dengan tema Bekasi masa lalu, Bekasi masa kini, dan Bekasi masa datang. Harapannya tentunya mimpi dari hari ini orang Bekasi itu seperti apa, dan ini yang saya kira menjadi motivasi kita sebagai
pelayan masyarakat untuk dapat mewujudkannya mimpi-mimpi yang mereka inginkan. Saya kira itu. Siap. Mas Tri dalam beberapa kesempatan termasuk di podcastnya Mas Tri, Ayo Ngopi, itu punya perhatian lebih terhadap orang-orang muda. Ya. Itu gimana latarnya? Ya. Jadi kalau menurut saya kan karena memang sekarang ini generasi mudanya cukup tinggi. Oke. Nah mereka senang berkreativitas, mereka mencari tempat untuk bisa serawung kalau Bang Jo. Nah jadi mereka bisa bergaul, mengekspresikan diri. Nah potensi itu yang kemudian kita dorong, ya makanya kita membuka tempat-tempat kegiatan olahraga yang baru. Ya kayak basket 3-on-3, kemudian juga ada tempat untuk bermain skateboard, kemudian sepeda, dan hari ini saya canangkan mungkin tahun depan kita akan bangun GOR itu menjadi 6 lantai gitu kan, sehingga pusat kegiatan olahraga pun mereka menjadi satu tempat yang tersentralisasi dan itu bisa digunakan berbagai macam cabang olahraga. Jadi memang karena kita sadari betul kita ini kan tanah menjadi sesuatu yang sangat sulit dan mahal. Makanya kita membuatnya dalam bentuk vertikal. Itu GOR yang di? GOR yang ada di Bekasi. Patriot masuk? Iya, yang di hutan kota ini. Yang sekarang itu dibuat hanya lapangan voli. Nanti mungkin ya itu tadi kita bagi latihan voli, mungkin ada bulu tangkis, mungkin untuk apa namanya kegiatan olahraga pencak silat dan sebagainya. Jadi supaya mereka sama-sama memiliki satu tempat, mereka bisa berlatih bareng, dan pada akhirnya kita inginkan bahwa Bekasi itu berprestasi. Siap. Apalagi kita punya target kan pot tahun ini Bekasi masuk dalam 3 besar. Persiapan sudah jalan semua? Persiapan jalan semua. Dan kemarin kan sudah banyak yang kita juga lolos prakualifikasi. Jadi tinggal hari hanya dong. Nah, mereka kita genjot supaya mereka bisa menunjukkan hasil yang terbaik, hasil pada saat mereka melaksanakan latihan. Siap. Ini Sobat Tribun, Sobat Warta Kota, dan Sobat Tribun Bekasi, dan warga Bekasi terutama Kota Bekasi, Mas Tri akan memberikan sedikit sesuatu untuk berkaitan dengan ulang tahun Perak, sekaligus menutup acara kita karena padatnya kegiatan beliau. Mas Tri, silakan. Jadi pemerintah Kota Bekasi sekarang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat Bekasi, terutama Tribuners, untuk kemudian berkontribusi, memikirkan mimpi-mimpi apa yang belum bisa kita capai. Mas Tri Adianto dengan IG-nya, Mas Tri Adianto siap untuk menerima saran dan masukannya. Kami terus upayakan bahwa pentahelix pembangunan, baik itu dari dunia pendidikan, kemudian swasta, pemerintah, dan terutama juga warga masyarakat, dan terakhir adalah media massa, pers, untuk ikut berkontribusi bareng-bareng, supaya ada satu kesinambungan, seperti kita bukan cinta bertepuk sebelah tangan, pemerintah jalan kemana, masyarakatnya kemana, jadi artinya bahwa kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak melihat, dan insya Allah kita akan mengimplementasikan apa yang diharapkan. Siap. Tribuners, Sobat Warta Kota, Sobat Tribun Bekasi, kita telah menerima banyak informasi tentang Kota Bekasi dari Mas Tri, PLT Wali Kota Bekasi. Sukses untuk Kota Bekasi, warga Bekasi, selamat ulang tahun Perak. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.